والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada maf'ulun bih. Nah, antum berlatih. Tadi sebagian ya alhamdulillah sudah ada gambaran nantinya. Seorang punya gambaran untuk pembahasan maf'ulun bih. Karena pembahasan fi'il, fa'il, maf'ulun bih itu tidak akan lepas, ikhwanillah. Kita temui mesti dalam membaca kitab. Dalam membaca kitab. Nah, karena itu harus bisa menentukan. Harus menentukan. Ketika mendapati fi'il, ya cari fa'il. Kemudian setelah tahu fi'ilnya ini butuh maf'ul. Karena fi'il ada yang tidak butuh maf'ul, ada yang butuh maf'ul. Fi'il yang tidak butuh maf'ul namanya apa? Fi'il yang lazim. Kata kerja yang pasif. Tahu Arif? Kata kerja pasif. Contohnya apa? Tahu itu harus bisa bercontoh. Hah? Kharaja. Nah, apa lagi? Dhahaba. Apa lagi? Apa Ubay? Kata kerja yang pasif, yang tidak butuh maf'ul. Makan butuh maf'ul. Yang dimakan apa? Orang bertanya, aku makan. Makan apa mas? Naum. Naum bukan fi'il. Apa? Naum isim, masdar. Fi'ilnya apa? Nama, ya kan? Fi'ilnya nama, raqada, sama. Adapun yang aktif dinamakan apa? Fi'il apa? Fi'il yang apa namanya? Khalid. Dulu telah dibahas singkat. Apa namanya? Umam? Muta'addi. Ya, ada lazim, ada muta'addi. Kalau lazim cukup antum mencari apa? Mencari fa'il. Setelah fi'il cari fa'il. Kalau muta'addi harus mencari maf'ulun bihnya. Nah, maf'ulun bih telah kita ketahui hukumnya mesti mansub. Hukumnya mesti mansub. Baik. Dan pembahasan maf'ulun bih sebenarnya panjang ya kawan. Pembahasannya banyak dalam kitab-kitab yang lebih luas. Antum bisa perhatikan di sini yang di kotak setelahnya. Wa fi babil maf'uli bih, pada bab tentang maf'ulun bih itu ada pembahasan-pembahasan yang lain. Contohnya an-nasbu bi naz'il khafid. Ya, penasaban dengan pencabutan huruf jar. Kemudian istighal, tanazu', tahdzir wal ighra'. Ini seterusnya ini insyaallah kita ambil pada pertemuan-pertemuan di kitab-kitab yang lebih tinggi. Nah, karena kalau sekarang kita bahas akan membingungkan. Dan fungsi lembaran ini sebenarnya kalau antum setelah punya gambaran di kitab-kitab ini akan terus memudahkan antum untuk merojaah. Antum punya gambaran sampai di alfiyah pun antum lihat ini, oh ya, aku yang lupa pembahasan istighal. Nah, tinggal merujuk pada pembahasan istighal. Nah gitu. Itu fungsinya. Nah untuk sekarang ya kita ambil yang sesuai dengan tingkatan kita. Dan saya kira cukup untuk pembahasan maf'ulun bih. Sekarang kita masuk pada maf'ul yang kedua, yaitu maf'ulun mutlaq. Nah, maf'ul mutlaq. Perhatikan pengertian al-maf'ulul mutlaq di bagian mustalahat. Dari al-maf'ulul mutlaq, yaitu di tengah-tengah ini. Ketemu belum? Sudah? Al-maf'ulul mutlaq huwa al-masdarul fadlah. Nah, al-musallit alaihi 'amilun min lafdhihi aw min ma'nah.
Yang dimaksud dengan maf'ul mutlak adalah suatu masdar yang sifatnya fadlah, yaitu bukan sebagai inti dari suatu jumlah. Itu namanya fadlah. Dulu telah kita lewati di lembaran pertama, ya kan? Ada yang namanya apa? Umdah, ada yang namanya fadlah. Umdah itu terdiri dari apa? Umdah dalam suatu jumlah, inti jumlah itu harus ada apa, Ukasya? Harus ada apa dulu? Tidak. Mubtada khabar hanya salah satu contoh. Apa, Dafa? Umdah itu harus tersusun dan harus ada apa dan apa? Fi'il fa'il itu hanya contoh. Apa berarti? Nah, musnad dan musnad ilaih. Ya. Di lembaran pertama terlihat. Nah, harus ada musnad dan musnad ilaih. Nah, musnad dan musnad ilaih itu dan inti yang disebut dengan umdah. Yang bisa berupa mubtada khabar, bisa berupa fi'il fa'il. Kemudian fadlah itu adalah suatu tambahan. Nah, sekarang kita masuk pada apa? Salah satu apa? Masdar yang sifatnya ini, dia sebagai tambahan. Nah, masdar yang fadlah yaitu apa? Sebagai tambahan, bukan inti dari suatu jumlah, sehingga ketika dihilangkan bisa tidak? Bisa. Nah, seandainya dihilangkan bisa, walaupun nah tentunya dari sisi kesempurnaan makna yang diinginkan ada sesuatu yang kurang. Tapi bisa, secara susunan masih betul. Nah, kemudian al-musallit alaihi amilun min lafzi aw min makna, yang berpengaruh atasnya itu suatu amil dari lafadznya atau dari maknanya. Di sini diterangkan tentang amil yang menjadikan maf'ulun mutlak itu mansub apa. Karena memang ada ikhtilaf, di sini diisyaratkan adanya khilaf bahwasanya amil yang menasabkan maf'ul mutlak itu apa? Baik. Ada beda-beda. Terkadang berupa fi'il, bisa berupa masdar, bisa berupa wasf. Makanya intinya sekarang yang namanya maf'ul mutlak adalah masdar, berarti harus berupa isim masdar. Maf'ul mutlak enggak bisa dengan selain masdar. Makanya dalam jurumiyah dinamakan apa? Penamaan terkadang apa? Masdar, ya kan? Walaupun penamaan masdar kurang tepat. Tapi di sini isyarat bahwasanya maf'ul mutlak harus berupa masdar. Enggak bisa berupa isim fa'il. Antum ketemu isim fa'il kalau di i'rab maf'ul mutlak enggak bisa. Baik. Ini maf'ul mutlak secara sekilas dan isyarat tentang amilnya. Amil yang menasabkan dia adalah apa? Amil dari lafadznya atau dari maknanya. Bisa berupa salah satu dari tiga hal. Bisa berupa fi'il, seperti apa? Darabtu Zaidan darban. Berarti yang menasabkan maf'ulun mutlak adalah fi'il daraba. Atau berupa masdar. Ajibtu min darbika Zaidan darban syadidan. Aku heran dengan pemukulanmu terhadap Zaid dengan pemukulan yang keras. Atau bisa berupa wasf, seperti isim fa'il dan isim maf'ul. Contohnya ana dharibun Zaidan darban syadidan. Coba diperhatikan. Karena ini kayaknya luput dari kitab-kitab sebelumnya. Di jurumiyah tidak terlalu ditekankan di sini. Ini coba antum perhatikan. Tentang amil maf'ul mutlak.
Ya. Amil maf'ul mutlak itu intinya apa? Dari lafadznya atau dari maknanya, sesuatu yang semakna dalam apa? Dalam pengertian kalian apa? Al-musallit alaihi amilun min lafdihi au makna, ya. Nah, itu intinya. Berarti maf'ul mutlak ikhwani fillah, cari sesuatu yang lafadznya na'am tayyib asalnya sama atau yang semakna. Nah, ini bisa berupa tiga. Bisa berupa fi'il atau berupa apa? Yang kedua tadi? Yang kedua apa? Sebelum yang ketiga al-wasf, masdar. Yang kedua al-masdar. Nah, ambil contoh yang serupa. Darab apa ini? Daraba Muhammadun as-sariqa darban syadidan. Maknanya apa? Khalid. Yang mantap, ya, yang keras. Baik. Nah, Muhammad telah memukul pencuri itu karena ada ini. Ya, sudah paham pencurinya siapa? Paham? Ini namanya al-apa? Ta'rif. Muhammad telah memukul pencuri itu dengan pukulan yang keras. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan kita di sini. Kemarin ini maf'ulun bih sudah lewat, ya kan? Sekarang kita ingin dalam mewujudkan fi'il tersebut, ikhwan, ada keterangan yang menguatkan mukulnya itu bagaimana. Nah, mukulnya bagaimana? Nah, itu nanti setelah pembahasan amil. Darban ini, ikhwan, inilah maf'ul mutlak. Ya. Ya, yang ketika ditanya siapa yang menasabkan kok tiba darban? Maf'ul mutlak itu dinasabkan dengan apa? Ini dinasabkan oleh apa? Oleh fi'il daraba. Ini amilnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, amil yang berupa masdar. Tentunya masdar yang beramal dengan amalan fi'il. Dicontohkan di sini, ajibtu min darbika Zaidan darban syadida. Kalau kita samakan dengan ini berarti apa? Ajibtu min darbi apa? Muhammadin as-sariqah darban syadidan. Gimana mengartikannya? Kasha. Kalau ini ajib itu dia dalam posisi positif saja, kan? Apa? Mukul pencuri kuat diacungi jempol, ya kan? Ajib itu berarti apa? Aku kagum, ya kan? Aku kagum dengan apa? Pemukulan Muhammad terhadap pencuri itu dengan pukulan yang keras. Paham? Ajibtu min darbi Muhammadin. Darbi Muhammadin as-sariqa. As-sariqa sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari mana? Maf'ulun bih dari darb. Karena di sini masdar beramal dengan amalan fi'il. Ya.
Darban syadidan ini adalah apa? Maf'ulun mutlak. Ketika ditanya siapa yang menasabkan darban, kita jawab masdar darbin. Masdar darbi Muhammadin. Paham? Ini amilnya. Dan yang ketiga, ikhwan, bisa berupa wasf, ya. Amilnya itu bisa berupa al-wasfu yang terbagi menjadi dua, isim fa'il atau isim maf'ul. Ini namanya al-wasfu. Al-wasfu itu apa? Kumpulan dari isim fa'il dan isim maf'ul itu disebut dengan al-wasfu. Nah, istilah itu kalau antum lewati ketika disebut al-wasfu, maksudnya isim fa'il atau isim maf'ul. Contohnya, ikhwan, untuk yang berupa isim fa'il, amil yang berupa isim fa'il. Dicontohkan di sini. Muhammadun, yang sesuai aja. Muhammadun dharibun as-sariqa darban syadidan. Ini berupa isim fa'il. Yang berupa isim fa'il maf'ul. As-sariqu madrubun darban syadidan. Nah, perhatikan. Tadi amil yang berupa fi'il sudah, amil yang berupa masdar sudah. Sekarang contoh untuk amil yang berupa wasf. Yang berupa wasf terdiri dari apa? Isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, contoh yang berupa isim fa'il tapi beramal dengan amalan fi'il. Dibaca ini. Apa Abdul Razak? As-sariqah sa. Nah, Muhammadun kalau mau ini kan dharibun as-sariqah. Kalau kita mau gandengkan gimana? Kalau kita baca dharibus sariqah enggak boleh. Dari hilang nanti sukunnya, dari hilang na'am tanwinnya. Dharibun as-sariqah. Kalau kita mau gandeng bacanya gimana? Nah, Muhammadun dharibun as-sariqah darban syadida. Baik. Maknanya apa? Muhammad memukul pencuri itu dengan pukulan yang keras. Sama, ya kan? Muhammad telah memukul pencuri ini dengan pukulan yang keras. Seperti contoh pertama, Muhammadun darabas sariqa darban syadida, ya kan? Kalau bahasa Indonesia jadi pengertiannya sama saja. Cuma dalam bahasa Arab ikhwanillah, nah di sini ada hal yang penting ditekankan. Kalau jumlah seperti ini Muhammadun daribun, dia ingin menekankan sisi Muhammad. Muhammad itu yang apa? Telah memukul sarik. Kalau di sini ya kawan, ini ingin menekankan di sini pemukulannya. Nah, jadi lebih tegas di sini untuk menjelaskan Muhammad yang mukul. Paham? Kalau ini kabar biasa saja, daraba Muhammadun as-sariqah darban syadida, itu terasa di perasaan bahasa itu biasa saja. Muhammad telah mukul pencuri itu. Tapi kalau ini Muhammadun daribun as-sariqah darban syadida. Ya.
Iya, Muhammad. Gitu. Jadi penekanan di Muhammadnya. Nah sekarang darban syadida ini untuk menguatkan pemukulan dan amilnya apa? Amilnya darib. Ya, isim fa'il. Sekarang yang berupa isim maf'ul. Isim maf'ul apa Maulana? Baca. As-sariqu madrubun darban syadida. Maknanya madrubun berarti apa? Nah, berarti pencuri itu dipukul dengan pukulan yang keras. Nah, madrubun. Dan darban syadida juga untuk menerangkan pemukulan yang menjadi amil apa? Menjadi amil adalah isim maf'ul madrubun. Nah, ini. Nah, jadi amil pada apa? Pada maf'ul mutlak itu bisa berupa fi'il, bisa berupa masdar atau berupa wasf. Dan itu bisa dari lafadznya. Kalau kita sekarang ini contohnya semuanya dari lafadznya, atau bisa dari maknanya, ikhwan. Dari maknanya maksudnya fi'ilnya daraba, tapi masdarnya dengan sesuatu apa? Sesuatu yang semakna. Naam. Baik, daraba Muhammadun as-sariqah latman syadidan misalnya. Atau latama Muhammadun as-sariqah apa? Latman syadida, ini semakna. Latama yaitu nonjok. Baik. Atau qa'ada. Ya. Baik. Qa'ada Muhammadun julusal muallimi. Muhammad duduk dengan cara duduknya seorang muallim. Itu contohnya. Tapi ini diingat-ingat tentang pembahasan amil yang belum pernah ini dalam Jurumiyah belum pernah dibahas. Tentang amil yang menasabkan maf'ul mutlak. Dan sekarang perhatikan, ikhwan. Nah, maf'ul mutlak dari sisi fungsinya dibagi menjadi 3. Anda perhatikan di situ terbagi menjadi 3. Yang pertama muakkidun li fi'lihi. Muakkidun li fi'lihi yaitu untuk menguatkan fi'ilnya. Maf'ul mutlak untuk menguatkan fi'ilnya. Seperti yang dicontohkan di sini semua, Muhammadun daribun as-sariqa darban syadida, itu untuk menguatkan apa? Menguatkan fi'ilnya. Baik, dan ini yang paling banyak, ikhwan. Paling banyak penggunaannya maf'ul mutlak untuk menguatkan fi'il. Nah, muakkidun li fi'lihi atau muakkidun li amilih, ini lebih bagus lagi. Ya, untuk menguatkan amilnya. Kenapa? Karena amil itu tidak mesti berupa fi'il. Kemudian dhabit ikhwani fillah, kita harus tahu ini maf'ul mutlak yang fungsinya menguatkan amilnya. Bagaimana kita mengetahuinya? Dhabitnya yaitu an yakuna masdaran munakkaran, berupa masdar yang nakirah, tidak disifati, tidak diidhofahkan, tidak ada tak yang menunjukkan tunggal, bukan pula musanna atau jamak. Jadi pokoknya berupa masdar murni, masdar yang apa? Yang nakirah, darban. Baik. Dan ini paling mudah untuk jenis maf'ul mutlak. Sekarang tugasnya buat contoh maf'ul mutlak yang seperti ini dengan contoh yang lain, bukan dengan daraba. Dalam bentuk 3 ini, ikhwan. Amilnya berupa fi'il, berupa masdar, dan berupa wasf. Tugasnya. Nah, ketika membuat contoh harus apa? Siap untuk mengi'rab.
Nah, siap untuk mengi'rab. Kemudian fungsi yang kedua, nah maf'ul mutlaq itu mubayyinun li naw'i, untuk menjelaskan jenisnya. Nah, untuk menjelaskan jenisnya. Nah, menjelaskan jenisnya ini, dhabitnya bagaimana? Masdar itu disifati, ya kawan. Nah, ini tadi sedikit keliru, ya kawan. Kalau ini masdar tok, ya, daraba Muhammadun as-sariqam darban. Nah, ini jenis yang pertama, kawan. Sampai di sini, maka apa? Ini sekedar penguatan saja, ya kan? Muhammad telah memukul pencuri itu dengan pukulan, betul-betul mukul. Ini Muhammadun atau daraba Muhammadun as-sariqam darban. Berhenti sampai sini. Ini jenis yang pertama, yaitu dikatakan apa? Muakkidun li fi'li atau muakkidun li amili, untuk menguatkan tok. Nah, jenis yang kedua untuk mubayyinun lin naw', menjelaskan jenisnya. Menjelaskan jenisnya. Dhabitnya apa, ya kawan? Dhabitnya kalau masdar tersebut disifati atau mudhaf. Nah, ini disifati dengan apa? Syadidan, berarti ini menjelaskan jenisnya. Jenis pukulannya itu bagaimana? Paham? Pukulannya lemah kah atau pukulannya kuat? Nah, ini bagus. Dhabit ini diingat-ingat, ya kawan. Dan terkadang seorang teledor. Contoh untuk yang sekedar menguatkan, yaitu wa kallamallahu Musa takliman. Takliman ini untuk menguatkan. Contoh yang pertama. Untuk menjelaskan jenisnya, seperti pada ayat inna fatahna laka fathan mubina. Fathan mubina. Nah, ini di i'rab. Nah, ayat pertama dalam surat Al-Fath. Kemudian yang ketiga, nah, mubayyinun li'adati, untuk menjelaskan tentang jumlahnya. Menjelaskan tentang jumlahnya, ini dhabitnya bagaimana? Yaitu masdar itu diakhiri dengan tak wahdah atau alamat tasniyah atau alamat jamak. Dhabit-dhabit ini antum apa? Antum perhatikan. Baik, tadi kalau yang muakkid saja itu apa? Pokoknya masdar murni, tidak diambil-ambeli apa-apa, enggak ada sifat, tidak ada tak yang menunjukkan tunggal, tidak ada tanda musanna, tidak ada tanda jamak, tidak diidhofahkan. Kalau untuk menjelaskan jenisnya, maka di situ ada apa? Disifati atau di mudhaf, ya, ada mudhaf. Kemudian kalau menjelaskan jumlah, namanya jumlah berarti terkadang ada tak yang menunjukkan tunggal atau tanda musanna atau tanda jamak. Seperti misalnya apa? Darabtu Zaidan darbah. Kalau di contoh kalian apa? Darabtuhu darbatain. Darabtuhu darbatain. Berarti darbatain apa? Darbatain musanna, ya kan? Berarti maf'ul mutlaq fungsinya apa? Menjelaskan jumlah pukulannya. Aku memukul dia dengan 2 kali pukulan. Jadi jangan keliru nanti di i'rab darbatain maf'ul bih. Darabtuhu darbatain. Salah. Baik. Kalau yang menunjukkan tunggal misalnya darabtuhu darbah. Darbatan. Nah, ini tak yang dinamakan tak wahdah itu ini. Ta'ul wahdah. Nah, seperti akaltuhu akalah. Ini juga tak wahdah, ya. Tak wahdah, satu suapan saja. Ta'ul wahdah. Wahdah menunjukkan satu kali. Tak yang menunjukkan satu kali. Nah, atau ta'ul wahdah lebih. Nah, ta'ul wahdah dengan lebih fasih ini. Ta'ul wahdah dengan fathah.
tak yang menunjukkan jumlahnya apa? 1. Nah, darbah, akalah, apalagi? Syaribtuhu, syarbah. Ya, syarbatan, apalagi? Nimtu, naumatan, sekali tidur saja, jangan berkali-kali sehari. Ya, Nabil. Nah, 1 siang ya 1 kali tidur, jangan berkali-kali. Baik. Nah, ini 3 jenis ikhwanifillah maf'ul mutlak tidak dari sisi fungsinya. Antum bedakan. Sekarang tugasnya mana yang jamak mana? Yang menjelaskan jumlah jamak seperti apa? Darabtuhu darabatin. Ya, dengan darabatin. Kalau ini tadi apa? Darabtuhu darbain. Biar mudah pakai darabah saja. Darbah ini 1 ya kan? Kalau darbatain 2, kalau banyak darabat. Aku pukul dia dengan berkali-kali pukulan sampai bonyok. Nah, saya darabat. Apanya? Kebanyakan ini butuh tatabuk kepada sama dari kalangan Arab. Nah, kalangan Arab, tapi penggunaannya biasanya apa? Penggunaannya karena maf'ul itu isim masdar itu biasanya dalam bentuk ini penjamaannya. Yang datang dalam jamak taksir, dalam jamak taksir biasanya isim-isim yang jamid, misalnya kalbun, masjidun. Ini kan bukan sesuatu yang mustaq, bukan berupa masdar. Masjid ya tidak bisa. Dijamak mudzakkar salim tidak bisa, dijamak muannats salim tidak bisa. Tapi apa? Dia masajid. Paham? Artinya masajid. Hajarun ya tidak bisa, dia bukan masdar. Ya kan? Hajarun, ahjar. Paham? Nah, makanya bentuk jamaknya ya jamak seperti ini, jamak yang sifatnya salim. Ya, jamak sifatnya salim. Bukan jamak taksir. Baik, nah tugasnya tadi apa? Ingat-ingat. Berapa tugas berarti? Inna fatahna laka fatham mubina di i'rab. Kemudian membuat contoh masing-masing sendiri-sendiri. Ya, contoh yang muakkid, yang mubayyin li nau'i dan mubayyin li adadi.